Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen kita, Bapak Nur Edi Wilayah STHI MAG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin. Saya di sini sebagai moderator kelompok 4 yang bertemakan tentang mahkamah dan awan. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembuka, acara yang kedua penyampaian materi atau presentasi yang disampaikan oleh pengertian mahkamah disampaikan oleh Rita Nur Hidayah. Macam-macam akhwal mahkamah disampaikan oleh Farhana Aulia dan Yulika Sulistianingsih. Pengertian awal disampaikan oleh Arifatul Herawati. Macam-macam ahwal disampaikan oleh Arifatul Herawati dan Muhammad Miftahudin. Perbedaan dan persamaan disampaikan oleh saya sendiri. Acara yang ketiga adalah penutup. Itulah susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembuka. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Saya ingin Fatihah. Acara yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Nur Hidayah dengan NIM 63010210141. Di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai definisi maqamat. Dalam ensiklopedia tasawuf dijelaskan bahwa maqam adalah suatu tempat atau tempat berdiri atau stasiun, semisal kesalehan sikap atau sebuah sikap yang muncul sebagai corak jiwa yang dominan. Maqam atau jamaknya maqamat adalah suatu istilah tasawuf yang berarti stasiun-stasiun yang atau suatu kedudukan yang merupakan tempat persinggahan yang harus dilalui oleh seorang sufi untuk mencapai jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Hujwiri, sebuah maqam atau stasiun adalah keteguhan seorang di jalan spiritual atau tarikat. Seseorang tidak dapat melewati sebuah maqam tersebut kecuali dengan menyempurnakan seluruh kewajiban yang harus dijalankan pada maqam tersebut. Seorang tidak akan mencapai stasiun atau tahapan taubat tanpa kesempurnaan kesabaran, demikian pula tidak akan mencapai tahapan atau stasiun tawakal tanpa zuhud. Abu Nasr al-Sarraj mendata sejumlah maqam sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Luma atau bekal hidup, yakni taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, tawakal, rida. Sementara menurut Abu Bakar al-Halabazi, tokoh sufi asal Bukhara, Asia Tenggara, menyebutkan 10 maqam yang harus dilalui seorang sufi menuju Tuhan, yaitu taubat, zuhud, sabar, fakir atau miskin, tawadu atau rendah hati, tawakal, tawakul, rida, mahabbah atau cinta, dan ma'arif. Melihat beberapa contoh di atas, memang para ulama berbeda pendapat tentang jumlah dan susunan maqamat. Namun, setidaknya terdapat 43 maqam yang lazim dibahas dalam dunia tasawuf. Contohnya seperti taubat, sabar, syukur, zuhud, uzlah, tawakal, huzn, hawaraj, raja, wara, ma'arif, mahabbah, dan sebagainya. Antara satu makam dengan makam yang lainnya saling berkaitan. Seorang tidak dapat mencapai derajat yang lain tanpa didasari taubat dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi maqamat dan awan. Acara yang ketiga adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Saya sebagai moderator jalannya presentasi pada pagi hari ini meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Materi yang kedua adalah macam-macam maqamat yang disampaikan oleh Farhana Aulia dan Yulika Sulistianingsih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Aulia, NIM 63001010134. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam maqamat. 1. At-Taubah. Taubat merupakan masdar dari kalimat taba yatuba taubatan yang artinya kembali. Menurut Al-Ghazali dalam bukunya Zainul Bahri, taubat adalah kembali dari jalan yang menjauhkan diri dari Allah dan mendekatkan diri kepada setan. Al-Junaid menyebutkan bahwa taubat itu memiliki 3 makna. Pertama, menyesali kesalahan. Kedua, berketetapan hati untuk tidak kembali kepada apa yang dilarang Allah. Dan ketiga, menyelesaikan atau membela orang yang teraniaya.
Muhtar Sholikin dan Rosihan Anwar mengklasifikasikan taubat menjadi 3 tingkatan. 1. Meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya dan beralih kepada kebaikan karena takut kepada perintah Allah. 2. Firar, yaitu lari dari kemaksiatan kepada ketaatan dari yang baik kepada yang lebih baik. 3. Inabat, yaitu bertaubat berulang kali meskipun tidak berdosa. Syarat-syarat bertaubat. 1. Harus menghentikan perbuatan maksiat itu. 2. Harus menyesali karena pernah melakukannya. 3. Bertekad tidak mengulanginya lagi untuk selama-lamanya. 2. Al-wara'. Wara' adalah menghindari apa saja yang tidak baik, tapi bagi para sufi mereka mengartikan wara' itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya, baik yang menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan lain. Ibrahim bin Adam berpendapat bahwa wara' adalah meninggalkan segala yang masih diragukan dan meninggalkan kemewahan. Menurut Amil Al-Najjar, ungkapan terbaik tentang wara' adalah yang dikatakan oleh Al-Haraz, yaitu wara' adalah bila engkau bebas dari kezaliman terhadap makhluk sekalipun seberat atom, sehingga tidak terdapat pada salah seorang di antara manusia memiliki pengaduan dan tuntutan atas dirimu. 3. Al-Zuhd. Pengertian zuhud itu hanya sekedar hidup sederhana, kemudian berkembang ke arah yang lebih ekstrim. Pengertian yang ekstrim tentang zuhud datang pertama kali dari Hasan Al-Basri yang mengatakan, perlakukanlah dunia ini sebagai jembatan sekedar untuk dilalui dan sama sekali jangan membangun apa-apa di atasnya. Bahkan menurut Al-Zuhd, zuhud itu tidak punya apa-apa dan tidak milik siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulika Sulistianingsih, NIM 6302102104142. Di sini saya akan menjelaskan macam maqamat nomor 4, yaitu al-sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Abu Zakaria Al-Ansori berkata, sabar adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya terhadap segala sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi maupun yang tidak disenangi. Sabar merupakan sikap utama dan akan memberikan keutamaan dalam segala bidang kehidupan. Sabar dalam ibadah, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam pekerjaan, sabar dalam komunikasi dengan sesama manusia, sabar dalam sehat maupun sakit, sabar dalam cinta, sabar ketika membenci, sabar dalam kenikmatan dan penderitaan. Sabar merupakan proses pengosongan jiwa dan pemenuhan dengan sifat-sifat baik dengan bimbingan Rabbani. Sehingga dengan demikian, seorang yang sabar akan memperoleh ketenangan jiwa yang diharapkan oleh setiap insan. Adapun puncak dari kesabaran adalah sifat tawakal. Yang kelima adalah tawakal. Tawakal adalah suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam tauhid ia diajari agar meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya. Pengetahuannya maha luas, Dia yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk menyerahkan segala persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang dan tentram serta tidak ada rasa curiga karena Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Yang keenam adalah ridho. Menurut Zunnun Al-Misri, ridho adalah menerima qadha dan qadar dengan kerelaan hati. Menurut Al-Qushairi, ridho adalah tidak menentang hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi pengertian ridho menurut ulama yang intinya ridho adalah kegembiraan hati dalam menghadapi takdir Allah. Pengertian ridho ini merupakan perpaduan antara sabar dan tawakal sehingga melahirkan sikap mental yang merasa tenang dan senang menerima segala situasi dan kondisi. Sebagian sufi berpendapat bahwa ridho merupakan makom terakhir dari perjalanan seorang salik. Kita lanjutkan kembali. Materi yang ketiga adalah pengertian akhwat yang disampaikan oleh Arifatul Hirawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ahwal dan beberapa tingkat ahwal. Ahwal merupakan bentuk jamak dari kata hal. Hal menurut sufi berarti makna, nilai, atau rasa yang hadir dalam hati secara otomatis tanpa ada kesengajaan, latihan, payah, atau pemaksaan. Simoh dalam bukunya yang berjudul Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam menjelaskan bahwa hal adalah pengalaman dan perasaan kejiwaan yang berubah dan dialami secara tiba-tiba tanpa ada ikhtiar atau usaha manusia.
Karena di luar dari usaha manusia, maka hal merupakan anugerah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kembali. Materi yang keempat adalah macam-macam akhwat yang disampaikan lagi oleh Arifatul Hirawati dan Muhammad Miftahuddin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sama halnya dengan makom, jumlah dan susunan ahwal juga memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumlah dan susunan ahwal yang paling banyak pengikutnya ialah al-muqarabah, al-khawf, al-raja, al-syauq, al-uns, al-tuma'ninah, al-musyahadah, dan al-yaqin. Yang pertama adalah al-muqarabah. Al-muqarabah menurut Sufi artinya ialah adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini menimbulkan sikap yang sigap dan waspada. Orang yang mempunyai tingkatan al-muqarabah ini, ia pasti akan selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-khawf. Secara bahasa berarti takut. Secara sufi artinya suatu sikap merasa takut kepada Allah karena kurangnya kesempurnaan dalam pengabdian. Ia merasa khawatir dan takut jika Allah tidak senang padanya. Oleh karena itu, ia berusaha agar sikap dan perilakunya tidak menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahuddin. NIM saya. Oke, langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah al-roja atau harapan. Dalam istilah sufi, merupakan sikap mental optimisme dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Perasaan optimis akan memberi semangat dan gairah melakukan mujahadah demi terwujudnya apa yang diidam-idamkan itu, karena Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian selanjutnya al-syauq atau rindu. Al-syauq atau rindu adalah kondisi kejiwaan yang menyertai mahabbah, yaitu rasa rindu yang memancarkan dari kalbu karena gelora cinta yang murni. Bagi sufi, maut bukanlah suatu hal yang harus ditakuti. Justru selalu dinanti-nantikan karena maut dapat mempertemukannya dengan Tuhan. Sebab hidup merintangi pertemuan abid dan ma'budnya. Al-uns. Uns adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi terpusat penuh kepada suatu titik sentrum, yaitu Allah. Tidak ada yang dirasa, yang diingat, yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jiwanya terpusat bulat sehingga ia seakan-akan tidak menyadari dirinya lagi dan berada dalam situasi hilang kesadaran terhadap alam sekitarnya. Oke, kemudian al-tuma'ninah. Secara harfiah, kata ini berarti tenang, tentram. Tidak ada rasa was-was atau khawatir. Tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi setelah melalui usaha dan perjuangan yang berat. Oke, yang ketujuh adalah musyahadah. Kata musyahadah bermakna menyaksikan dengan mata kepala. Tetapi dalam istilah sufi diartikan menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicarinya itu. Dalam hal ini apa yang dicari seorang sufi adalah Allah. Jadi ia telah merasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi seperti ini pula lah seseorang memperoleh tingkatan makrifat, satu situasi di mana seseorang seakan-akan menyaksikan Allah dengan seluruh ekspresinya atau melalui mata hatinya. Oke, kemudian yang terakhir adalah al-yakin. Perpaduan antara pengetahuan yang luas dan mendalam dengan rasa cinta dan rindu yang bergelora. Bertaut lagi dengan perjumpaan secara langsung. Tertanamlah dalam jiwanya dan tumbuh bersemi perasaan yang mantap. Dialah yang dicari itu. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelima atau materi terakhir adalah perbedaan dan persamaan yang disampaikan oleh saya sendiri. Persamaan maqamat dan ahwal adalah merupakan inti kajian dan ajaran tasawuf, dapat disampaikan oleh setiap sufi. Perbedaan maqamat dan ahwal.
Perbedaan maqamat adalah pelaksanaan senantiasa berurutan dirumuskan oleh seorang sufi itu sendiri. Jumlah maqamat antara sufi dengan yang lain berbeda dan dipelajari oleh setiap balik perilaku tasawuf. Harus dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan membutuhkan usaha, ahwal, hidayat dan anugerah dari Allah sesuai dengan kehendaknya. Sifat temporer, mudah datang dan mudah pergi, selamanya ada dan tidak membutuhkan usaha. Itu saja materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-temanku semua yang telah menyampaikan materi tentang maqamat dan ahwal. Acara yang ketiga adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya di sini sebagai moderator dalamnya presentasi pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Jika ada salah kata dan tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.